Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita di sesi atau bagian yang ketiga terkait dengan bagian alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul, yang masuk dalam perkara dalam ruang lingkup al-amr dan nahyu dan yang tidak masuk. Nanti ada di dalam kitab kalian di halaman 47. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Yang masuk dalam kitab Allah itu adalah orang-orang beriman. Wasahi wassabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Adapun orang yang lalai, lupa, asahi, anak kecil, balita atau yang belum balik, asobi, kemudian orang gila, al-majnun, ghaira atau ghairu dakhilina fil khitab, tidaklah termasuk dalam khitab tersebut. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'is syara'i' wa bima la tasihu bihi wa huwal islam liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Al-Muddathir al-ayah isnan wa arba'in ila thalathah wa arba'in. Maknanya, orang-orang kafir itu juga terkena perintah untuk melaksanakan cabang-cabang syariat, kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat, puasa, zakat, kemudian ibadah haji. Dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut atau untuk memeluk agama yang mana cabang-cabang syariat itu tidak sah dilakukan kecuali dengannya, yaitu dengan masuk Islam, maka mau tidak mau dia harus masuk Islam. Artinya apa? Perintah dulu oleh Allah kepada seluruh hambanya, seluruh makhluk, baik yang mukmin, baik yang kafir atau yang lain untuk masuk Islam. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir, mungkin karena dakwahnya belum sampai. Ya. Orang kafir tetap terkena kewajiban menjalankan apa? Kewajiban-kewajiban agama. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Berdasarkan dalil surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 43, apa yang menyebabkan kamu atau kalian wahai orang-orang kafir sehingga kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena kami dahulu tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Padahal mereka orang kafir, non-muslim, tapi mereka masuk ke dalam neraka Saqar disebabkan karena mereka dahulu sewaktu hidup di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi di sini maksudnya apa? Tetap orang kafir terkena kewajiban menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Tapi syaratnya harus dengan apa? Dakwah sampai kepada mereka. Berikutnya, ini ada bagian-bagiannya. Al-awwal fal mu'minuna ad-dakhiluna fi khitabil amr wan nahyi humul muttasifuna biwaswain au bi ibaratin ukhra surutut taklif. Orang-orang beriman yang dikenai tuntutan syariat itu memiliki dua sifat utama. Yang pertama al-aqlu, berakal. Yang kedua al-bulugh, baligh, orang yang sudah masuk tahap dewasa yang mendapat ancaman dan pencatatan amal keburukannya menurut hukum syariat, sudah balik atau sudah berihtilam, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian yang kedua asani alladzi la yadkhuluna fil amri wan nahyi. Ini penjelasan dari matan tadi. Mereka-mereka yang tidak tergolong dalam lingkup perintah dan larangan. Yang pertama as-sahi atau an-nasi.
Ingat ya, an-nasi di sini bukan nasi yang kita makan, bukan yang dari beras, tapi ini dalam bahasa Arab artinya adalah lupa, yaitu tuhulul qalbi an ma'lumin lahu mutaqarrirun. As-sahi ay an-nasi. Panjang an-nasi fa'il. Lupa atau lalainya hati terhadap sesuatu yang sudah diketahui, linglung dia. Yang kedua, yang tidak termasuk golongan terkena dengan perintah dan larangan dalam syariat. As-sabiyu alladzi lam yablugh, yang belum balik, yaitu anak-anak atau balita. Yang ketiga, al-majnunu. Man wal majnun huwa man faqada aqlahu haqiqatan. Orang gila atau orang yang hilang akal sehatnya atau tidak waras. 3 orang ini tidak terkena hukum syariat atau tidak dibebani oleh taklif, kewajiban. Siapa mereka? Orang yang lupa, orang yang belum balik, dan orang yang tidak waras atau orang yang hilang akal sehatnya. Bahasa kasarnya apa? Al-majnun, yaitu orang gila. Berikutnya, pembahasan khusus. Apakah orang kafir dikenai kewajiban syariat sebagaimana kaum muslimin? Nah, menurut pendapat yang kuat, orang kafir juga terkena hukum-hukum kewajiban syar'i, baik dalam perkara akidah, keyakinan, ya ini namanya usul, maupun pengamalan, ini dalam kitab kalian namanya furu', berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43 yang tadi sudah kita baca, yaitu ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Mengapa kalian disiksa dalam neraka sakor? Mereka menjawab, karena kami dahulu bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Mereka orang kafir disiksa dalam neraka sakor karena tidak termasuk orang yang mendirikan sholat, padahal mereka sendiri sejatinya bukan kaum muslimin. Maka jawabannya adalah iya, orang kafir juga dikenai tuntutan kewajiban syariat. Ini pendapat yang kuat. Berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal amru bisyai'i nahyun 'an diddihi wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Ini kaidah yang kedua ya. Tadi kaidah pertama sudah kita bahas di bagian yang ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, tapi ini kaidah yang kedua. Wal amru bisyai'i nahyun 'an diddihi wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Maknanya, perintah mengerjakan sesuatu itu berarti melarang dari mengerjakan yang sebaliknya. Wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi, dan larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah dari kebalikannya. Contoh penerapan kaidah di atas, ini contoh mudahnya. Yang pertama, perintah untuk beriman berarti melarang kita dari berbuat kufur atau berbuat hal-hal yang menjerumuskan kepada kekafiran. Kemudian perintah untuk berdiri, ini misal, berarti melarang agar kita tidak duduk atau tiduran atau sujud dan yang lain. Perintahnya berdiri, maka kebalikan dari makna berdiri itu dilarang. Kemudian terkait dengan larangan, wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Larangan ini misal larangan untuk tidak keluar rumah, tetap di rumah. Berarti perintah untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar. Atau contoh yang lain, jangan bergerak. Maka perintah untuk tetap tenang dan tetap berada di tempatnya. Berarti kalau diperintahkan berarti melarang dari kebalikan perintah tersebut. Tapi kalau dilarang berarti perintah terhadap kebalikan dari larangan tersebut. Contohnya ini tadi. Perintah untuk beriman berarti larangan untuk berbuat kekufuran. Perintah untuk berdiri, perintah untuk misalnya makan, berarti apa? Larangan untuk duduk dan yang lainnya, atau larangan untuk tidak makan. Kemudian
Terakhir, ini ada beberapa latihan evaluasi al-wajib. Seperti biasa ada 5 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan semampunya. Al-wajib ajib anil as'ilatit taliyah. Ada 5 soal. Mal maqsudu bil amr. Apa yang dimaksud dengan lafadz al-amr itu? Tadi ada 2 pengertian. Baik yang dari matan atau yang menurut Syekh Sholeh Al-Utsaimin. Nanti silakan dipilih. Dua-duanya kalian tulis boleh, salah satu pun boleh. Yang kedua, siyagul amri naw'an. Uzkurhuma wa bayyin likulin naw'i bitafsil. Bentuk-bentuk lafadz amr itu ada 2 jenis utama. Sebutkan keduanya dan sambil dijelaskan serta berilah contoh. Kemudian yang ketiga, bayyin hadhil qa'idah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun bil misal. Jelaskanlah dengan contoh atau dengan pengertian kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tadi juga sudah kita baca dan kita bahas disertai dengan contohnya. Kemudian soal yang keempat, man humul ladzina la yadkhuluna fi hizati taklifil amri wan nahyi. Siapakah mereka-mereka yang tidak termasuk dalam kelompok yang mendapatkan atau dikenai tanggungan perintah dan larangan? Siapa mereka? Tadi ada 3, nanti silakan ditulis. Soal terakhir, halil kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah mad dalilu ala dzalik uzkur. Apakah orang-orang kafir juga dikenai tuntutan menjalankan kewajiban syariat? Kalau ada, dalilnya apa? Kalau tidak ada, silahkan dijawab, dijelaskan ya. Ma'akumut taufiq wan najah. Itu tadi 5 soal terkait dengan evaluasi pembahasan. Nanti silahkan dikerjakan sebisa mungkin dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang nanti Ustadz berikan. Selesai materi kita, khalas, alhamdulillah, kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qawli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.